Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di suatu tempat di langit, Cukwang dan kelompoknya perlahan turun dan berhenti di depan ribuan sinar cahaya. Cukwang menatap puncak-puncak gunung yang seputih salju, dan kilatan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan terpancar di matanya. Gunung terendah di antara semuanya hanyalah setinggi 10 kaki. Tetapi gunung tertinggi menjulang ke langit dan puncaknya tidak dapat dilihat. Apakah ini tangga legendaris menuju surga? Dia menatap pegunungan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Gunung-gunung ini memiliki ketinggian yang bervariasi, seperti anak tangga yang mengarah ke suatu tempat. Liyungsi mengangguk. Ini adalah puncak tangga surgawi. Seluruh tangga surgawi dibangun oleh puncak tangga surgawi ini. Mendengar ini, yang lainnya juga tampak sangat takjub. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang membangun tangga menuju surga dengan menggunakan gunung sebagai pinjakan. Ini memang masalah besar, tetapi hanya dengan cara ini, ia dapat disebut tangga menuju surga. Puncak ini juga agak istimewa, kata Cukwang sambil menatap puncak-puncak seputih salju itu. Menurut generasi tua di sekte ini, puncak tangga ini berasal dari batu kristal salju yang sangat unik. Jika agak jauh, suhunya tidak terasa sama sekali. Namun, begitu dekat, udara dinginnya terasa, bahkan bisa membekukan darah orang, kata Liyungsi sambil tersenyum. Batu kristal salju. Cukwang mengerutkan bibirnya. Ia pernah mendengar tentang harta karun langka semacam ini. Konon, harta karun ini hanya lahir di tempat yang sangat dingin dan tertutup salju serta es. Dan butuh 100 tahun untuk menghasilkannya. Dan kemampuannya cukup aneh. Ia dapat mengembangkan segalanya dan tidak dibatasi oleh bentuk dan ukurannya sendiri. Puncak tangga surga dan sepotong batu kristal salju. Hanya kekuatan dari 9 surga yang mampu membiayai proyek semegah ini. Ia menggelengkan kepalanya pelan saat berseru takjub. Ya, Liyungsi pun berseru takjub. Sekalipun seluruh tanah telantar itu dilubangi, mustahil untuk mengumpulkan kristal salju sebanyak itu. Dan di sini bisa melihat tanah suci macam apa di 9 surga yang mampu menghasilkan batu kristal salju sebanyak itu. Memikirkan hal ini, dia semakin merindukan 9 surga dan ingin melihat wujud aslinya. Hampir semua orang ada di sini, katanya sambil melihat sekeliling. Tak terhitung banyaknya individual kuat yang berkumpul di sini saat ini. Meski hanya 1000 teratas di peringkat kenaikan surgawi, yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi. Bahkan mereka yang tidak berhasil masuk ke 1000 teratas, tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertempuran terakhir ini. Dan mengagumi kehebatan dari para praktisi jenius puncak. Oleh karena itu, hampir semua jenius yang memasuki benua hidup dan mati berkumpul di sini. Wajah Cukwang dipenuhi keheranan. Pada saat ini, tatapannya sedikit menyipit saat dia melihat ke suatu tempat di langit. Bukan hanya dia, semua orang menyadari sesuatu yang tidak biasa dan mengalihkan pandangan mereka ke sana. Untuk sesaat, dunia yang awalnya berisik menjadi sunyi. Fluktuasi spasial dan ria awalnya hingga gelombang akhir terus menyebar ke segala arah dengan satu titik sebagai pusatnya. Saat ini, fluktuasi spasial semakin intens, hingga akhirnya sebuah pusaran raksasa muncul di langit.
Di dalam pusaran itu, sinar-sinar kemerahan memancar, dan rasa tertindas yang tak terlukiskan menyelimuti dunia. Orang-orang dari 9 surga sudah datang. Chu Guangsheng menghela nafas ringan, menatap pusaran itu tanpa berkedip. Ekspresinya menjadi sangat serius. Di bawah tatapan banyak orang, sinar cahaya terus menyatu, dan akhirnya membentuk 18 kursi cahaya yang menyilaukan di luar pusaran. Dalam kilatan cahaya spiritual, 18 sosok muncul di kursi merah muda itu. Semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kini, setelah mereka semua berkumpul, kekuatan yang mereka miliki begitu dahsyat hingga banyak orang gemetar ketakutan. Karena kultivasi orang-orang ini berada pada tingkat alam pembebasan, melampaui belenggu ranah yin yang. Biasanya, mereka belum pernah bertemu satupun praktisi dari 3 alam pembebasan. Tetapi sekarang mereka bertemu 18 praktisi sekaligus. Kejutan ini sungguh luar biasa hebat. Mata Chu Guangsheng berkedip saat dia melirik ke 18 sosok itu. Ekspresinya langsung berubah. Beberapa individu yang sangat kuat ini sudah sangat tua, namun mata mereka berkilauan cemerlang. Beberapa wajah kekanak-kanakan, namun tubuh mereka memancarkan aura luas bak lautan. Beberapa memiliki pupil berwarna ungu kehitaman, beberapa beralis lurus, bercahaya biru samar, dan beberapa lain. Tatapannya perlahan beralih ke keterkejutan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Akhirnya, tatapannya berhenti di ujung kiri kursi Gan Guang. Di sana, berdiri seorang pria tua berjanggut putih dan seorang pria bertua berjubah merah. Mengapa mereka terasa begitu familiar? Chu Guangsheng sedikit tertegun saat berkata. Dia merasakan samar-samar rasa keakraban dengan kedua lelaki tua ini. Tetapi perasaan itu sangat samar dan cepat berlalu. Tepat saat dia menatap kedua lelaki tua itu, mereka tampaknya menyadari sesuatu. Dan matahari mereka bergerak sedikit lalu mereka menoleh. Itu si kecil dari penjara kuno. Pria tua berjanggut putih itu mengelus jenggotnya saat tersenyum tipis. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Lagi pula, mengingat statusnya, sulit baginya untuk menaruh minat pada seorang junior. Terlebih lagi, kepribadiannya memang menyendiri dan tidak cocok dengan orang biasa. Chu Guangsheng sedikit mengerit, wajahnya menunjukkan ekspresi termenung. Ia sangat terkejut dengan perilaku pria tua berjanggut putih itu. Mungkinkah ia benar-benar mengenal orang itu? Tepat saat ia tengah melamun, lelaki parubaya di tengah itu perlahan berdiri dan mengarahkan tatapan matanya ke arah seluruh hadirin. Yang seketika membuat semua orang terdiam saat menatap dengan kagum. Lelaki itu mengenakan jubah biru es, wajahnya setegar pisau, matanya sangat tajam, dan tatapannya sangat dingin, seakan membawa hawa dingin yang mengerikan. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu, berwarna biru es. Di bawah cahaya matahari terbenam, rambut itu tampak sebening kristal es. Di belakang lelaki tua itu, cahaya biru berkelip-kelip, seakan mengembun menjadi gunung es yang menjulang tinggi, dan hawa dingin yang mengerikan dari ruang beku menyebar darinya. Akulah Diaken Gunung Dewa Salju, kalian boleh memanggilku Raja Es. Tatapan mata pria itu menyapu seluruh hadirin, dan suaranya bagai gunung es yang tak mencair selama ribuan tahun. Begitu dingin hingga membuat semua orang menggigil. Salam untuk Raja Es. Semua orang berteriak serempak. Wajah mereka penuh hormat. Tidak berani lengah sedikit pun. Menghadapi orang yang begitu menakutkan, rasa kagum mereka benar-benar berasal dari lubuk hatinya. Dinginnya orang ini sungguh mengerikan. Chu Guangsheng bergumam.
Raja Es tampak mengangguk dan tanpa tatapan tajamnya menyapu. Seperti pisau es yang menggores kulit setiap orang, membuat orang merasa sangat kesakitan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan peraturan pertempuran tangga surgawi tahun ini. Seluruh dunia terdiam dalam sekejap. Hanya suara dingin sang Raja Es yang berlahan bergema di telinga semua orang. Wajah banyak orang langsung berubah. Raut wajah mereka samar-samar dipenuhi kegembiraan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka menunggu dan bekerja keras untuk momen ini. Siapapun yang berhasil menembus 1000 besar peringkat kenaikan surgawi, memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tangga surgawi terakhir. Raja Es itu melirik semua orang dan perlahan berkata, aturan pertempuran tangga ini juga sangat sederhana. Setelah mengatakan itu, ia menunjuk ke puncak tangga surgawi terpendek. Mulai sekarang, siapapun yang dapat mendaki 100 puncak tangga surgawi pertama akan dipilih oleh 9 sekte utama dan memenuhi syarat untuk memasuki 9 surga. Kualifikasi untuk memasuki 9 surga. Ketika kata-kata ini masuk ke telinga semua orang tampak bersemangat untuk mencoba. Kultivator manapun dari 10 negeri yang tidak ingin memasuki 9 surga. Hanya di sanalah seseorang dapat menjadi praktisi yang kuat sejati dan melangkah ke alam yang sebelumnya tak terjangkau, 9 surga. Chu Guangsheng bergumam sambil memandang ke arah ujung tangga yang banyak itu. Seakan-akan ia melihat dunia misterius yang belum pernah ia kunjungi. Dia perlahan mengepalkan kedua telapak tangannya. Dan apa yang terpancar di matanya bukanlah gairah, melainkan kebencian sedingin embun beku. Mungkin dalam waktu dekat dia akan bertemu orang itu. Dan ketika saatnya tiba, dia sendiri yang akan mengakhiri kebencian dari kehidupan sebelumnya. Saat pikirannya terus berkelana, Raja Es menatap kerumunan yang bersemangat, lalu berkata dengan tatapan tajam, ada satu hal yang perlu kalian semua ketahui. Masing-masing dari 100 puncak tangga surgawi pertama hanya dapat menampung 1 orang. Jika kalian ingin menempatinya, itu tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Begitu kata-kata ini terucap, suasana yang awalnya berisik langsung menjadi tenang. Dan banyak orang saling memandang dengan keheranan di mata mereka. 100 puncak tangga surgawi pertama hanya dapat menampung 1 orang saja. Bukankah ini berarti dari 1000 orang di sini, hanya 100 orang saja yang bisa masuk ke 9 surga? 900 sisanya akan tereliminasi sepenuhnya. Angka eliminasi ini sangat mengerikan, mencapai 90%. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati semua orang langsung menegang. Dan nafas mereka tanpa sadar menjadi lebih berat. 100 pertama. Li Yongxi tersenyum tipis, tanpa ekspresi gugup. Dengan kekuatannya, ia lebih dari mampu bersaing merebutkan gelar juara final. Dan dapat dengan menembus 100 besar tanpa kesusahan. Jika Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda sendiri, Anda dapat mundur sekarang. Ekspresi Raja Es tampak acuh tak acuh saat ia berbicara dengan suara dingin. Tingkat kematian dalam pertempuran tangga surgawi sebelumnya mencapai 30%. Karena itu, mereka yang tidak cukup kuat tidak perlu memaksakan diri. Tingkat kematian 30%. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi pucat. Dan sedikit ketakutan terpancar di mata mereka. Angka kematian ini sudah cukup tinggi. Artinya hampir sepertiga dari mereka yang memasuki pertempuran tangga surgawi akan binasa. Dan jika probabilitas ini dikonversikan dalam jumlah orang,
Jumlah orang mencapai 300 orang. Cu Kuang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Jelas dia tidak menyangka tingkat kematian dalam pertempuran tangga surgawi akan begitu tinggi. Siapapun yang bisa datang ke sini adalah orang yang memiliki latar belakang luar biasa. Tetapi meski begitu, angka kematiannya masih setinggi 30%. Itu adalah pertempuran berdarah. Li Yongxi juga merasakan hal yang sama. Menghadapi godaan memasuki 9 surga, semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh dengan mata merah. Cu Kuang mengepalkan tangannya. Angka kematiannya sangat tinggi, jadi kecuali beberapa yang terkuat, kebanyakan orang mungkin akan terluka parah dan berada di ambang kematian. Memikirkan hal ini, dia pun terkejut. Dia memasuki tanah terlantar hingga mencapai 100 teratas dalam pertempuran tangga surgawi. Peluang keberhasilannya benar-benar 1:10.000. Itu sangat sulit. Ekspresi Raja Es tetap acuh tak acuh, mengabaikan perubahan ekspresi kerumunan. Karena tidak ada yang memilih untuk mundur, jumlah peserta pertempuran tangga akan ditentukan. Di antara orang-orang ini, siapapun yang berhasil masuk 50 besar akan menjadi murid inti dari 9 sekte utama. 30 teratas akan menjadi murid langsung. 9 teratas akan menjadi murid inti. Setelah mengatakan ini, dia melirik ke arah semua orang dan terdengar suara rendah. Sekarang saya nyatakan bahwa pertempuran tangga resmi dimulai. Suara ini yang dibawa oleh semacam hawa dingin menyebar ke seluruh tempat itu bagaikan guntur, menyebabkan banyak orang gemetar. Detik berikutnya, semua mata tertuju pada satu titik. Intensitas api di mata mereka menyebabkan suhu udara di sekitar mereka perlahan naik. Di saat yang sama, semangat juang mereka juga membumbung tinggi ke langit. Siapapun yang berhasil menembus 1000 besar peringkat kenaikan surgawi, pada dasarnya memiliki kekuatan. Oleh karena itu, sekeras apapun pertempuran tangga surgawi, mereka akan terus maju, bertekad untuk mengamankan posisi teratas. Mulai, seseorang berteriak keras yang langsung membuat keributan di seluruh tempat. Banyak orang berhamburan langsung menuju tangga surgawi. Untuk sesaat, lebih dari 90% bergegas menuju tangga dan mendarat di berbagai puncak tangga pertama. Cu Kuang melirik sekelilingnya, namun tidak melihat sosok Guisi dan yang lainnya. Mungkin dia berbaur dengan banyak orang. Dia mengangkat bahu, tersenyum berapi-api, dan berkata kepada Li Yongxi, "Tuan muda Ling, ayo kita pergi bersama." "Ayo," Li Yongxi mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk memimpin semua orang untuk bergegas menuju puncak tangga surgawi. Kompetisi sengit telah dimulai. Cu Kuang mendarat di puncak tangga surgawi di depan. Saat itu, ratusan orang berkumpul di sana. "Tuan muda Cu, mari kita berpisah sekarang dan sampai jumpa di lantai atas," kata Li Yongxi membungkuk. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Dan orang-orang dari sekte Qianling berpisah dan bertarung secara individu. Melihat ini, Cu Kuang menoleh ke arah Zuyan dan yang lainnya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Semuanya, kita berpisah sekarang. Sampai jumpa di atas." "Hahaha, hati-hati saudara Cu, sampai jumpa di sana." Zuyan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan bubar untuk bersaing demi kehormatan mereka sendiri. Di puncak tangga surgawi pertama, Anda tidak diperbolehkan menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh. Anda hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk melewati level tersebut. Sedangkan untuk peringkat akhir, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ketika Cu Kuang
melihat semua orang pergi. Wajahnya berangsur-angsur menjadi panas, dan semangat juang yang kuat melonjak di matanya. Kali ini, dia ingin melihat kejeniusan yang sebenarnya. Tubuhnya langsung melambung ke langit, melesat menuju puncak tangga surgawi di depan. Selama periode ini, tidak banyak pertempuran yang terjadi. Semua orang tahu bahwa pertempuran sesungguhnya akan terjadi di 100 puncak tangga surgawi pertama. Saat ini, mereka semua menghemat kekuatan mereka. Hal ini telah menjadi pilihan semua orang. Terima kasih.